Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi proyeksi, di mana setelah pembelajaran ini kita berharap anak-anakku sekalian bisa memahami apa itu proyeksi. Baik, untuk lebih lanjut kita akan membahas materi proyeksi ini. Kita mulai dari yang pertama, proyeksi titik pada garis. Perhatikan gambar berikut, anakku sekalian. Di sini ada titik A dan garis G. Kita akan mencari proyeksi titik A pada garis G. Misalkan proyeksi titik A pada garis G adalah titik B. Kita tarik garis dari titik A ke titik B, di mana garis AB itu harus tegak lurus dengan titik G. Jika kondisi ini ditemukan, maka kita bisa mengatakan bahwa titik A, proyeksi titik A pada garis G adalah titik B. Jadi anakku sekalian, untuk mengetahui proyeksi sebuah titik pada suatu garis, maka itu harus kita buktikan bahwa titik itu dengan proyeksinya, garis yang menghubungkan titik itu dengan proyeksinya, itu harus tegak lurus dengan garis itu. Jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa proyeksi titik A pada garis G adalah titik B, karena garis AB tegak lurus garis G. Perhatikan gambar berikut ini anak sekalian. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Di sana ada titik A dan garis K. Proyeksi titik A pada garis K itu adalah titik B, karena apabila ditarik garis dari titik A ke titik B, itu akan tegak lurus dengan garis K. Jadi, di sini proyeksi titik A pada garis K adalah titik B, karena garis AB tegak lurus dengan garis K. Kita lanjut anakku sekalian ke proyeksi titik pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang V dan sebuah titik A. Proyeksi titik A pada bidang V adalah titik B, di mana garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B itu tegak lurus dengan salah satu garis yang melalui titik B pada bidang V. Misalkan dalam hal ini adalah garis M. Garis M itu tegak lurus dengan garis B. Sekali lagi, garis M itu tegak lurus dengan garis AB. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa proyeksi titik A pada bidang V adalah titik B, karena garis AB tegak lurus garis M pada bidang V. Jadi yang di sini yang perlu diperhatikan anakku sekalian, itu garis M itu harus terletak pada bidang V. Ya. Atau mungkin saja kita bisa tidak ambil garis M, bisa saja kita ambil garis lain. Misalkan di sini garis
N. Di sini kita terlihat bahwa garis AB itu tegak lurus dengan N. Sehingga bisa kita katakan sekali lagi proyeksi titik A pada bidang V adalah titik B. Karena garis AB tegak lurus garis N pada bidang V. Jadi kesimpulannya di sini proyeksi titik A pada bidang V adalah titik B jika ada garis pada bidang V yang melalui titik B tegak lurus garis AB. Anak sekalian, proyeksi garis pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis P itu sejajar dengan bidang V. Jika sebuah garis dan bidang saling sejajar, maka proyeksi garis P pada bidang V adalah garis yang sejajar dengan P yang terletak pada bidang V. Misalkan di sini adalah garis Q. Jadi, dari gambar ini, proyeksi garis P pada bidang V adalah garis Q. Karena kedua garis ini saling sejajar. Untuk membuktikan dia saling sejajar, bisa kita tarik garis dari beberapa titik dari kedua garis itu, dan itu harus dibuktikan itu adalah tegak lurus. Misalkan di sana saya misalkan sambil 3 garis, ya. Sehingga nanti panjang garis merah dengan panjang garis biru dan panjang garis ungu itu sama. Jadi ini untuk membuktikan dia sejajar. Jadi kesimpulannya anakku sekalian, proyeksi titik P pada bidang V adalah garis Q. Karena garis P sejajar dengan garis Q pada bidang V. Jadi ingat anakku sekalian, kuncinya di sini apabila garis dan bidang saling sejajar, maka proyeksi garis itu terhadap bidang itu adalah garis yang sejajar dengan garis P pada bidang V, yaitu garis Q. Selanjutnya, bagaimana kalau garis itu menembus bidang seperti gambar itu? Jadi di sini garis M menembus bidang V. Untuk mengetahui proyeksi dari garis M yang menembus bidang V, kita akan lihat titik pangkal proyeksinya, bayangannya, anakku sekalian. Di sana ada titik tembus. Jadi titik tembus itu merupakan titik dari garis M yang berimpit dengan titik bayangannya nantinya. Jadi di sini bisa Pak Guru gambarkan bahwa proyeksi garis M yang menembus bidang V adalah garis N, di mana di sana adalah titik tembus garis M pada bidang V itu berimpit dengan titik pada garis proyeksi M. Ini ya. Bisa juga kita buktikan dengan beberapa titik pada garis M itu harus berproyeksi dengan titik pada garis N, di mana di sini titik C proyeksinya adalah A, titik D proyeksinya adalah B. Jadi kesimpulannya anakku sekalian, proyeksi garis M pada bidang V adalah garis N karena ada titik pada garis M yang memiliki proyeksi pada garis N, yaitu proyeksi titik C adalah titik A dan proyeksi titik D adalah titik B. Ya, bagaimana kalau sebuah garis menembus tegak lurus bidang V seperti pada gambar berikut? Karena pada gambar itu ada bidang V
dan titik M dan garis M, di mana garis M itu menembus tegak lurus bidang P. Jadi di sini anakku sekalian dia menembus tegak lurus. Beda dengan gambar sebelum ini, dia itu menembus tetapi tidak tegak lurus. Tapi pada gambar ini garis M itu menembus bidang V dan tegak lurus bidang V. Jadi garis M menembus tegak lurus bidang V. Nah, kalau sebuah garis menembus tegak lurus bidang V, maka proyeksi garis terhadap bidang itu adalah sebuah titik. Di sini kita misalkan titik A. Jadi proyeksi garis M yang menembus tegak lurus bidang V adalah titik A. Proyeksi garis M yang menembus tegak lurus bidang V adalah titik A. Jadi kesimpulannya anakku sekalian, jika ada sebuah garis menembus tegak lurus bidang, maka proyeksi garis itu adalah sebuah titik. Perhatikan contoh berikut, ya. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, seperti itu. Dari gambar itu bisa kita lihat bahwa anakku sekalian, yang pertama, titik E1 merupakan proyeksi titik E pada garis BD. Perhatikan sekali lagi, proyeksi titik E pada bidang BD adalah titik E1. Sekali lagi, proyeksi titik E pada garis BD itu adalah titik E1. Di mana di sana terlihat bahwa garis E1 tegak lurus dengan garis BD. Kemudian berikutnya anakku sekalian, kalau gambar seperti itu. Di sana terlihat bahwa titik H1 merupakan proyeksi titik H pada garis DF. Atau dengan kata lain, proyeksi titik H pada garis DF adalah titik H1, di mana garis H1 tegak lurus dengan garis DF. Nah, untuk soal selanjutnya anakku sekalian bisa kalian lihat di buku panduan yang sudah Pak Guru berikan. Bisa kalian download di link download yang sudah dikirimkan lewat WA grupnya. Sampai sekian dulu pembelajaran kita masalah proyeksi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Demikian anakku sekalian, pesan Pak Guru, rajin belajar dan tetap semangat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.